Selamat datang di channel Saham Cuan. Di channel ini, kita tidak berburu rumor. Kita tidak mengejar saham panas. Dan kita tidak berspekulasi tanpa dasar. Di sini, kita membangun kekayaan dengan memahami bisnis nyata. Hari ini kita akan membedah sebuah perusahaan yang jarang dibahas, tapi justru bergerak di sektor paling penting bagi masa depan industri modern. Sebuah perusahaan pengelola limbah industri. Namanya PT Multihana Kreasindo Tbk. Dengan kode saham MHKI. Video ini murni edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Video ini dibuat pada tanggal 7 Februari 2026 dengan data pendukung Q3 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 6 Februari 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampil. Kemungkinan ada kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini atas permintaan dari @andiwijaya3756. Filosofi investasi rasional. Sebelum masuk ke angka dan grafik, kita pahami dulu prinsip penting. Harga saham jangka pendek digerakkan emosi. Nilai perusahaan jangka panjang digerakkan kinerja bisnis. Fundamental menjawab, seberapa kuat perusahaannya. Teknikal menjawab, kapan risiko kecil dan besar. Investor profesional selalu menggabungkan keduanya. Di video ini, kita tidak akan membahas saham gorengan. Kita tidak membahas saham rumor. Dan kita juga tidak membahas saham yang naik karena bandar. Hari ini kita akan membedah sebuah perusahaan nyata. Dengan bisnis nyata, dengan uang nyata, dan dengan fundamental yang benar-benar bisa diukur. Saham yang bergerak di sektor yang jarang dilirik investor retail, tapi justru menjadi tulang punggung peradaban modern. Saham itu adalah MHKI. Perusahaan pengelolaan limbah industri. Bisnis yang tidak seksi, tapi sangat penting. Karena selama pabrik hidup, selama industri berkembang, selama manusia memproduksi barang, limbah tidak akan pernah berhenti ada. Dan di sanalah MHKI beroperasi. Memahami bisnis MHKI secara mendalam. Banyak investor pemula langsung melihat, per berapa? PBV mahal nggak? Harganya sudah naik belum? Padahal investor profesional selalu mulai dari satu hal. Apakah bisnisnya masuk akal dan berkelanjutan? Mari kita pahami dulu, MHKI bergerak dalam pengangkutan limbah industri, pengumpulan limbah B3 dan non-B3, pengolahan dan pemanfaatan ulang, dengan izin resmi dari pemerintah. Artinya, ini bukan bisnis bebas, ini bisnis berlisensi ketat. Dan di dunia investasi, regulasi ketat sama dengan barrier to entry tinggi. Tidak semua orang bisa buka usaha ini. Sekarang pikirkan logikanya. Indonesia sedang industrialisasi besar-besaran, pabrik tumbuh, infrastruktur berkembang. Setiap pabrik menghasilkan limbah berbahaya, wajib dikelola, tidak boleh sembarangan. Maka permintaan jasa MHKI bukan pilihan tapi kewajiban hukum. Inilah yang disebut captive demand. Bukan tergantung ekonomi naik turun, bukan tergantung tren, selama industri hidup, limbah pasti ada. Inilah yang membuat bisnis seperti ini sering stabil, tahan krisis, margin bagus. Karena klien tidak bisa menawar seenaknya. Pertumbuhan pendapatan, adakah mesin uangnya hidup? Sekarang kita masuk ke angka. Revenue tahunan MHKI, 201 miliar rupiah. Pertumbuhan YoY kuartalan, jumlah hiring, plus 13,64%. Artinya, bisnis bukan stagnan. Ada ekspansi volume. Biasanya di sektor jasa lingkungan, pertumbuhan datang dari kontrak industri baru, kapasitas pengolahan bertambah, volume limbah meningkat, dan semua itu terjadi di MHKI. Sekarang lihat margin. Gross margin 45%, operating margin 19%, net margin 15%. Untuk bisnis industri jasa berat, ini luar biasa. Biasanya perusahaan logistik atau jasa industri, gross margin 20-30% saja sudah bagus. MHKI hampir 50%. Artinya, mereka tidak perang harga. Mereka punya kekuatan tarif, biaya terkendali, ini ciri bisnis dengan posisi kuat, layanan spesialis, kompetitor terbatas. Dengan margin seperti ini, setiap kenaikan revenue langsung memperbesar laba. Inilah yang disukai growth investor. Laba nyata atau laba palsu? Sekarang pertanyaan penting. Apakah laba ini benar-benar uang atau cuma angka akuntansi? Net income TTM, 37 miliar rupiah. Free cash flow TTM, 17 miliar rupiah. Cash from operations, positif. Artinya, perusahaan benar-benar menghasilkan kas. Bukan piutang numpuk, laba tapi uang tidak masuk. Ini tanda bisnis sehat. Dalam dunia investasi, laba tanpa cash flow bahaya.
Cash flow tanpa laba bisa sementara. Laba plus cash flow adalah emas, dan MHKI punya kedua-duanya. Neraca keuangan, rahasia kekuatan sebenarnya MHKI. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan investor pemula. Padahal inilah yang membedakan perusahaan kuat dan perusahaan rapuh, yaitu neraca keuangan. Kas perusahaan, 132 miliar rupiah. Total utang jangka pendek dan panjang, hanya 10 miliar rupiah. Total aset, 493 miliar rupiah. Total kewajiban, 22 miliar rupiah. Artinya apa? Artinya MHKI nyaris tidak punya utang. Debt to equity ratio, 0,02. Ini bukan rendah lagi, ini hampir nol. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan tanpa utang itu langka. Banyak perusahaan hidup dari pinjaman bank, ekspansi pakai obligasi, bergantung bunga rendah. Sedangkan MHKI tumbuh dari kas sendiri. Ini memberikan 4 keunggulan besar. 1. Tidak takut krisis ekonomi. 2. Tidak tertekan bunga. 3. Fleksibel ekspansi. 4. Risiko bangkrut hampir nol. Bahkan, interest coverage ratio di atas 30 kali. Artinya, kalau bunga naik 10 kali lipat pun, perusahaan masih sanggup bayar. Altman Z-score di atas 24. Sebagai gambaran, di bawah 1,8 sama dengan bahaya bangkrut. Di atas 3 sama dengan sehat. MHKI sama dengan super aman. Inilah yang disebut fortress balance sheet, neraca benteng baja. Manajemen, efektif atau masih belajar tumbuh? Sekarang kita lihat efisiensi pengelolaan modal. ROE 7,8%, ROA 7,4%, ROIC 7,6%. Ini tidak buruk, tapi juga belum luar biasa. Untuk perusahaan mapan besar, ROE bagus biasanya 15-25%. Tapi untuk perusahaan masih growth, banyak kas nganggur, minim leverage, ROE memang terlihat lebih rendah. Ingat, banyaknya kas besar membuat return tampak kecil, namun ini justru memberi ruang ekspansi besar ke depan. Kalau manajemen mulai memanfaatkan kas, tambah fasilitas pengolahan, tambah kontrak industri, ekspansi wilayah, ROE bisa melonjak tajam. Jadi saat ini, manajemennya konservatif, sangat hati-hati, lebih fokus stabilitas, dan ini cocok untuk sektor berisiko regulasi tinggi. Efisiensi operasional, mesin bisnisnya rapi. Sekarang kita lihat operasional harian. Days receivable 51 hari, inventory 42 hari, payable 53 hari, cash conversion cycle 39 hari. Artinya, uang tidak nyangkut lama, perusahaan cepat muter kas. Ini penting karena bisnis jasa industri bisa macet kalau klien telat bayar, tapi MHKI masih sangat sehat. Aset turnover 0,40. Ini normal untuk bisnis fasilitas berat. Pabrik pengolahan memang aset besar. Yang penting, margin tinggi menutup perputaran lambat. Dan MHKI berhasil melakukan itu. Valuasi, apakah pasar sudah terlalu optimis? Sekarang kita masuk ke bagian paling sensitif, harga saham. PER TKM 22 kali. PBVI 1,77 kali. EV EBITDA 12,5 kali. Apakah ini murah? Jawaban jujurnya, tidak murah. Tapi juga tidak mahal ekstrim. Ini kategori valuasi wajar untuk perusahaan berkualitas tinggi. Biasanya perusahaan tanpa utang, margin tinggi, sektor strategis memang diberi premium oleh pasar. Kalau MHKI, PER 10 kali itu baru murah. PER 40 kali itu mahal. PER 22 kali masuk fair value growth quality. PBV 1,7 juga masih rasional. Apalagi asetnya benar-benar real asset dan kas, bukan goodwill. Jadi pasar sudah mulai menghargai kualitas MHKI, tidak lagi murah seperti awal listing. Kesimpulan besar investor cerdas, MHKI adalah perusahaan kualitas tinggi, bisnis sektor masa depan, margin kuat, kas melimpah, nyaris tanpa utang. Namun, bukan saham murah lagi, butuh pertumbuhan berkelanjutan agar harga lanjut naik. Analisa teknikal. Struktur tren besar, masih bullish jangka menengah. Dari data performa, 1 tahun plus 117%, 6 bulan plus 74%. Ini jelas uptrend mayor. Secara teknikal, pola yang terbentuk adalah higher high, higher low. Artinya, pasar terus bersedia beli di harga semakin tinggi. Ciri saham sehat, bukan gorengan. Namun, 3 bulan terakhir, minus 13%. Ini bukan pembalikan tren. Ini koreksi teknikal normal setelah rally panjang. Biasanya,
Saham berkualitas, selalu, rally kuat, konsolidasi, lanjut tren. Koreksi saat ini, sehat atau bahaya? Mari kita baca logikanya. Harga pernah, low 52 minggu, 85, high 334. Sekarang terkoreksi dari puncak. Secara teknikal, koreksi plus minus 15 hingga 25% setelah naik 100% itu normal. Justru berbahaya kalau naik lurus tanpa koreksi, volume terus mengecil drastis. Kondisi MHKI saat ini sama dengan cooling down sehat. Area support kunci, zona institusi. Secara struktur harga, biasanya akan ada support mayor psikologis, area sekitar 240 hingga 260, estimasi zona konsolidasi sebelumnya. Biasanya disinilah buyer besar masuk, bandar akumulasi, volatilitas menurun. Jika harga bertahan di zona ini, peluang lanjut uptrend tetap besar. Support kritis, sekitar 200. Jika tembus kuat dengan volume besar, uptrend jangka menengah rusak, bisa masuk fase sideways panjang. Resistance terdekat, level penting, area 300 hingga 334, high sebelumnya. Jika nanti ditembus, dengan volume besar, bullish continuation. Biasanya target teknikal berikutnya, extension ke 380 hingga 420 area psikologis. Momentum, apakah tenaga beli masih ada? Walau datanya tidak detail indikator, dari price action bisa dibaca. Rally sebelumnya sangat kuat, koreksi tidak agresif, tidak ada crash candle. Ini ciri distribusi belum masif, profit taking sehat. Biasanya saham yang mau jatuh parah, jatuh vertikal, volume panik, breakdown support cepat. MHKI belum menunjukkan itu. Moving average logic, umum dipakai institusi. Dalam rally plus koreksi sehat seperti ini, biasanya harga masih di atas MA 200, bullish utama. Koreksi mendekati MA 50 atau MA 100. Jika harga bounce dari MA tersebut, tren lanjutan sangat sering terjadi. Jika breakdown MA 200, struktur rusak. Secara konteks pergerakan sekarang, MHKI masih di fase sehat. Strategi teknikal aman, bukan spekulasi. Karena fundamental kuat plus teknikal koreksi sehat, strategi terbaik adalah akumulasi bertahap di support, bukan kejar breakout, sabar. Contoh pendekatan profesional. 30% di support pertama, 30% jika koreksi lebih dalam, 40% saat konfirmasi rebound, bukan all-in satu harga. Sinyal bahaya yang wajib dipantau. Jika terjadi, breakdown support 200 dengan volume besar, lower low baru terbentuk, koreksi makin curam. Itu tanda market mulai distribusi serius. Baru saat itu wajib waspada. Kesimpulan analisa teknikal. Jangka menengah, bullish terkoreksi sehat. Struktur harga masih kuat. Momentum cooling down normal. Zona menarik, area support, bukan harga puncak. Strategi profesional. Investor besar, tidak kejar harga. Mereka akumulasi di koreksi. Bertahap, sabar. Skenario masa depan. Jika revenue tumbuh normal, laba bisa double dalam 5 hingga 7 tahun. Valuasi bisa ikut naik alami. Ini kekuatan compounding. Tapi kabar baiknya, resiko finansial nyaris nol. Biasanya saham jatuh parah karena utang, bunga, atau arus kas macet. Dan MHKI tidak punya itu. Filosofi penutup investor sukses. Kekayaan besar tidak dibangun dari tebak-tebakan. Kekayaan besar dibangun dari bisnis kuat ditambah waktu, ditambah disiplin. Dan MHKI memenuhi unsur bisnis kuat. Kesimpulan akhir, MHKI adalah yes, perusahaan berkualitas tinggi. Yes, neraca luar biasa sehat. Yes, bisnis sektor masa depan. Yes, margin kuat. Yes, resiko kebangkrutan nyaris nol. Namun, yes, bukan saham murah lagi. Yes, perlu strategi sabar. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share.
Tulis di komentar saham apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.